Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video yang ketiga kali ini saya akan membawakan materi tentang teori produksi. Yang pertama, konsep dasar teori produksi. Pengertian produksi dalam ekonomi mikro. Dalam konteks ekonomi mikro, produksi didefinisikan sebagai proses mengubah input atau sumber daya menjadi output atau barang dan jasa yang memiliki nilai tambah dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi tidak selalu berarti menciptakan barang baru secara fisik, melainkan mencakup juga kegiatan yang meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuan produksi. Secara umum, tujuan dari kegiatan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Produk yang dihasilkan ditujukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, mendapatkan keuntungan atau laba. Produsen berusaha menciptakan nilai jual yang lebih tinggi dari biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan proses produksi yang efektif, produsen dapat menghemat biaya dan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Produksi berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pelaku produksi. Pelaku produksi adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan produksi. Mereka meliputi yang pertama, individu atau rumah tangga produksi atau produsen. Misalnya, petani, pengrajin, atau pedagang kecil. Yang kedua, perusahaan, baik skala kecil, menengah, maupun besar yang menjalankan proses produksi untuk tujuan komersial. Yang ketiga, pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN yang memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, koperasi, organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola bersama untuk kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan produksi. Dua, faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor ini digolongkan menjadi 4 kelompok utama, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Yang pertama, faktor produksi alam atau tanah dan sumber daya alam. Faktor produksi alam meliputi semua kekayaan alam yang tersedia dan dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya termasuk tanah, air, hasil tambang, udara, sinar matahari, dan hutan. Tanah digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan produksi, seperti pertanian atau pembangunan pabrik. Sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan mineral dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi. Karakteristik faktor alam. Yang pertama, bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui atau untuk sumber daya tak terbarukan. Yang kedua, sering menjadi faktor tetap dalam jangka pendek. Yang ketiga, tidak memerlukan usaha manusia untuk tercipta, tetapi perlu dikelola dengan bijak. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik dan mental yang dilakukan manusia dalam kegiatan produksi. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja sangat mengaruhi hasil produksi. Jenis tenaga kerja yang pertama, tenaga kerja terdidik seperti dokter, insinyur, dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih seperti
teknisi, dan operator mesin. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih seperti buruh kasar. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi selain tanah dan tenaga kerja. Ini mencakup alat, mesin, bangunan, teknologi, dan sumber daya lain yang dibuat oleh manusia untuk membantu menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis modal. Yang pertama, modal tetap, yaitu aset yang digunakan dalam jangka waktu lama seperti mesin, bangunan, dan peralatan. Yang kedua, modal lancar, yaitu aset yang digunakan dalam satu siklus produksi seperti bahan baku dan persediaan. Yang ketiga, modal uang, yaitu dana yang digunakan untuk membeli atau membiayai faktor produksi lainnya. Yang keempat, modal manusia. Keahlian yaitu keahlian dan pengetahuan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, modal sosial, yaitu infrastruktur dan fasilitas umum yang mendukung kegiatan ekonomi seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Fungsi modal meningkatkan produktivitas seperti modal, terutama mesin dan teknologi, dapat mempercepat proses produksi dan meningkatkan output. Kedua, meningkatkan efisiensi. Modal dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, menerapkan teknologi. Modal memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing. Yang keempat, memperluas kapasitas produksi. Investasi modal memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Yang keenam, menyimpan nilai. Aset modal seperti properti atau peralatan dapat menjadi investasi yang bernilai dalam jangka panjang. Contoh-contoh faktor produksi modal. Pertama, mesin dan peralatan pabrik. Yang kedua, gedung dan fasilitas produksi. Yang ketiga, kendaraan untuk transportasi. Yang keempat, perangkat lunak dan teknologi informasi. Yang kelima, peralatan kantor. Yang keenam, uang tunai untuk modal kerja. Dan yang terakhir, hak paten dan lisensi. Faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengombinasikan faktor produksi lainnya seperti alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor ini mencakup keterampilan, inovasi, dan keberanian mengambil resiko untuk menjalankan usaha. Faktor produksi kewirausahaan meliputi yang pertama, kemampuan mengelola. Seorang wirausaha harus mampu mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, tenaga kerja, maupun modal, untuk menciptakan produk atau jasa yang bernilai. Yang kedua, inovasi. Kewirausahaan melibatkan kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru, mengembangkan layanan yang unik, atau menemukan cara-cara baru dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, pengambilan risiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil risiko dalam memulai dan menjalankan usaha, termasuk risiko finansial dan risiko kegagalan. Yang keempat, visi. Memiliki visi yang jelas tentang tujuan usaha dan bagaimana mencapainya adalah
kunci keberhasilan seorang wirausaha. Yang kelima, kepemimpinan. Kemampuan untuk memimpin dan memotivasi tim, serta membangun hubungan yang baik dengan pihak lain seperti investor, pemasok, pelanggan, juga termasuk dalam faktor produksi kewirausahaan. Yang keenam, keterampilan teknis. Keahlian dalam bidang tertentu yang relevan dengan usaha yang dijalankan juga penting. Misalnya, keterampilan dalam bidang pemasaran, keuangan, atau produksi. Yang ketujuh, jaringan dan koneksi. Memiliki jaringan yang luas dan hubungan baik dengan berbagai pihak dapat membantu seorang wirausaha dalam mengembangkan usahanya. Yang kedelapan, kemampuan adaptasi. Seorang wirausaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis yang dinamis. 9. Sumber daya finansial. Akses terhadap modal untuk memulai dan mengembangkan usaha juga merupakan faktor penting. Yang ke-10, SDM atau sumber daya manusia. Kemampuan untuk merekrut dan mengelola tenaga kerja yang kompeten juga krusial. Yang ketiga, fungsi produksi. Pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan matematis atau grafis yang menggambarkan hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam suatu proses produksi, fungsi produksi menunjukkan seberapa banyak output yang dapat dihasilkan dari sejumlah input tertentu. Secara matematis, fungsi produksi dapat ditulis sebagai Q sama dengan F dalam kurung L dan K, di mana Q sama dengan output atau produk yang dihasilkan, L sama dengan labor atau tenaga kerja, dan K sama dengan kapital atau modal. Fungsi produksi memberikan gambaran tentang efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek adalah hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau hasil produksi dalam periode waktu di mana setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap, sementara faktor lainnya bisa berubah. Ciri-ciri fungsi produksi jangka pendek. Yang pertama, adanya input tetap dan variabel. Dalam jangka pendek, setidaknya ada satu input yang tetap, misalnya mesin dan bangunan, dan input lain yang variabel, misalnya tenaga kerja dan bahan baku. Yang kedua, periode waktu terbatas. Jangka pendek biasanya didefinisikan sebagai periode waktu di mana perusahaan tidak dapat mengubah semua inputnya, seringkali kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, fokus pada penggunaan input variabel. Perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan input variabel untuk mencapai output yang optimal dengan asumsi input tetap tidak dapat diubah. Berlakunya hukum hasil yang semakin menurun atau law of diminishing returns. Penambahan input variabel pada suatu titik tertentu akan menyebabkan penurunan tambahan output yang dihasilkan. Fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang adalah hubungan antara input, faktor produksi, dan output hasil produksi dalam periode waktu yang cukup panjang, di mana semua input bersifat variabel. Konsep utama, semua input variabel. Dalam jangka panjang, tidak ada input yang dianggap tetap. Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan semua faktor produksi untuk mencapai kombinasi yang paling efisien. Peningkatan skala hasil. Fungsi produksi jangka panjang dapat menunjukkan peningkatan skala hasil, di mana peningkatan proporsional dalam input menghasilkan peningkatan output yang lebih dari proporsional. Perbedaan dengan jangka pendek. Jangka pendek
setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap, misalnya modal tetap, sedangkan tenaga kerja variabel. Jangka panjang, semua faktor produksi dianggap variabel, memungkinkan perusahaan untuk mengubah skala produksi dan mencari kombinasi input yang paling efisien. Tujuan fungsi produksi jangka panjang. Yang pertama, optimasi produksi. Membantu perusahaan mengidentifikasi kombinasi input yang paling efisien untuk mencapai tingkat output tertentu. Yang kedua, pengurangan biaya. Memungkinkan perusahaan untuk menemukan cara untuk mengurangi biaya produksi dengan mengubah skala produksi dan kombinasi input. Yang ketiga, perencanaan skala usaha. Membantu perusahaan dalam merencanakan ekspansi atau perubahan skala produksi. Kurva produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Seperti yang bisa kita lihat di layar, ini adalah bentuk kurva produk total. Kurva produk total atau KPT atau Total Physical Output Product atau TPP adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah faktor produksi yang digunakan dengan jumlah total produk yang dihasilkan. Kurva ini membantu memahami bagaimana perubahan input produksi memengaruhi output total. Faktor produksi. Kurva produk total biasanya berfokus pada hubungan antara satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja dengan output, dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap konstan. Bentuk kurva. Kurva produk total umumnya berbentuk menaik. Pada tahap awal, kurva naik dengan cepat, menunjukkan peningkatan output yang lebih besar dari peningkatan input atau increasing returns to scale. Menaik lebih lambat, kemudian kurva mungkin mulai naik lebih lambat, menandakan adanya penurunan hasil tambahan atau decreasing returns to scale, mendatar atau menurun. Pada titik tertentu, kurva bisa mencapai titik maksimal dan mulai mendatar atau bahkan menurun, menunjukkan bahwa penambahan input lebih lanjut tidak lagi meningkatkan output atau bahkan menurunkannya. Diminishing marginal returns, hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Kurva produk total seringkali mencerminkan hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, yang menyatakan bahwa pada suatu titik penambahan input variabel dengan asumsi input lain tetap akan menghasilkan peningkatan output yang semakin berkurang. Pentingnya kurva. Kurva produk total penting untuk analisis ekonomi karena membantu dalam, yang pertama, memahami efisiensi dan produktivitas suatu proses produksi. Yang kedua, menentukan titik optimal penggunaan input untuk memaksimalkan output. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara input dan output dalam jangka pendek. Bisa kita lihat di sini di layar, ini adalah bentuk dari kurva produk rata-rata. Kurva produk rata-rata atau KPR atau average physical product atau APP adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dalam proses produksi dengan produk rata-rata yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut. Produk rata-rata. Produk rata-rata atau average product adalah total output yang dihasilkan dibagi dengan jumlah input yang digunakan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mempekerjakan 10 pekerja dan menghasilkan 100 unit output, maka produk rata-rata tenaga kerja adalah 10 unit output per pekerja. Kurva KPR. Kurva KPR biasanya digambarkan dalam grafik dengan sumbu horizontal menunjukkan jumlah input, misalnya jumlah pekerja, dan sumbu vertikal menunjukkan produk rata-rata.
Bentuk kurva. Kurva KPR umumnya berbentuk U terbalik. Ini berarti pada awalnya saat jumlah input meningkat, produk rata-rata juga akan meningkat hingga mencapai titik maksimum. Setelah titik maksimum ini, produk rata-rata akan mulai menurun seiring dengan peningkatan jumlah input. Puncak kurva. Titik puncak kurva KPR menunjukkan titik di mana produk rata-rata mencapai maksimum. Pada titik ini, produk marginal atau tambahan output dari satu unit input tambahan sama dengan produk rata-rata. Tahap produksi. Kurva KPR juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tahap-tahap produksi. Tahap produksi pertama adalah di mana produk rata-rata akan meningkat. Tahap kedua adalah di mana produk rata-rata akan menurun tetapi masih positif. Tahap ketiga adalah di mana produk rata-rata negatif, artinya tambahan produksi mengurangi total output. Pentingnya kurva KPR, pengambilan keputusan. Kurva KPR membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang berapa banyak input yang sebaiknya digunakan untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Efisiensi. Dengan menganalisis KPR, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana input mereka paling efisien dan area di mana mereka mungkin perlu melakukan penyesuaian. Hukum hasil yang semakin berkurang. Kurva KPR juga membantu dalam memahami hukum hasil yang semakin berkurang, yang bahwa setelah titik tertentu, tambahan input akan memberikan tambahan output yang semakin berkurang. Bisa kita lihat di layar ini adalah gambar kurva dari produk marginal. Kurva produksi marginal atau marginal product curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara perubahan output atau produk dengan perubahan satu unit input atau faktor produksi yang digunakan dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap. Konsep utama. Produksi marginal atau marginal product. Tambahan output yang dihasilkan dari penggunaan satu unit tambahan input, misalnya tenaga kerja atau modal. Yang kedua, faktor produksi. Sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain-lain. Kurva. Representasi grafis dari hubungan antar variabel. Dalam hal ini, hubungan antara input dan output. Pentingnya kurva produksi marginal. Mengidentifikasi tahap produksi. Kurva produksi marginal dapat membantu perusahaan mengidentifikasi tahap produksi yang berbeda, seperti tahap di mana produksi meningkat, menurun, atau mencapai titik maksimum. Pengambilan keputusan produksi. Kurva ini membantu perusahaan dalam menentukan tingkat input yang optimal untuk memaksimalkan output atau meminimalkan biaya. Hukum hasil yang semakin berkurang. Kurva produksi marginal seringkali menunjukkan hukum hasil yang semakin berkurang atau low diminishing returns, di mana tambahan output dari setiap unit input tambahan akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Empat, hukum dalam produksi. Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang, law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu input variabel, misalnya tenaga kerja, ditambah secara terus-menerus, sedangkan input lainnya tetap, misalnya mesin, maka tambahan output produk marginal dari setiap unit input tambahan akan semakin menurun setelah titik tertentu. Ciri-ciri berlaku dalam jangka pendek saat ada input tetap. Terjadi 3 fase produksi, peningkatan marginal, penurunan marginal, dan hasil marginal negatif. Hukum hasil skala, return to scale. Hukum ini menjelaskan perubahan output akibat perubahan semua input secara proporsional dalam jangka panjang, di mana semua faktor produksi bersifat variabel.
Terdapat 3 jenis skala hasil. Increasing returns to scale, skala hasil meningkat. Jika input ditambah 2 kali lipat, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Contoh, 2 kali input menjadi 3 kali output. Yang kedua, constant returns to scale, skala hasil konstan. Jika input ditambah 2 kali lipat, output juga meningkat 2 kali lipat. Contoh, 2 kali input menjadi 2 kali output. 3. Decreasing returns to scale, skala hasil menurun. Jika input ditambah 2 kali lipat, output meningkat kurang dari 2 kali lipat. Contoh, 2 kali input menjadi 1,5 kali output. Substitusi dan komplementaritas faktor produksi. Dalam produksi, faktor-faktor produksi bisa saling menggantikan atau substitusi atau melengkapi komplementaritas satu sama lain. Yang pertama, substitusi faktor produksi. Artinya, satu input bisa digantikan oleh input lain tanpa mengubah output. Contoh, mesin modern dapat menggantikan tenaga manusia. Diukur dengan marginal rate of technical substitution atau MRTS, yaitu seberapa banyak satu input bisa dikurangi jika input lain ditambah dengan output tetap. Yang kedua, komplementaritas faktor produksi. Artinya, dua input harus digunakan bersama agar produksi terjadi. Contoh, mesin tidak bisa digunakan tanpa operator. Jika salah satu input hilang, produksi bisa berhenti. Yang kelima, efisiensi produksi. Pengertian efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Yang pertama, efisiensi teknis atau technical efisiensi. Suatu proses produksi dikatakan efisien secara teknis jika menghasilkan output maksimum dari sejumlah input tertentu atau menggunakan input minimum untuk menghasilkan output tertentu. Fokusnya jumlah fisik input-output bukan biaya. Contoh, sebuah petani dapat memanen 1 ton padi hanya dengan 5 tenaga kerja, sedangkan petani lain membutuhkan 8 orang. Maka, petani pertama lebih efisien secara teknis. Yang kedua, efisiensi ekonomis atau economic efisiensi. Efisiensi ini tercapai jika produksi dilakukan dengan biaya terendah, mengingat harga input yang semakin meningkat. Artinya, perusahaan tidak hanya memaksimalkan output, tetapi juga meminimalkan biaya. Fokusnya biaya dan harga input. Contoh, dua metode produksi menghasilkan output yang sama, tetapi satu menggunakan input yang lebih murah, maka metode itu lebih efisien secara ekonomis. Perbedaan utamanya teknis, soal kuantitas dan teknologi; ekonomis, soal biaya dan pilihan kombinasi input. Cara mengukur efisiensi produksi. Efisiensi produksi mengukur seberapa efektif sumber daya digunakan dalam proses produksi. Ada beberapa cara untuk mengukurnya, tetapi secara umum, efisiensi produksi dihitung dengan membandingkan output aktual dengan output standar lalu dikalikan 100%. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengukur efisiensi produksi. Yang pertama, tentukan output aktual. Hitung jumlah total unit yang benar-benar diproduksi selama periode waktu tertentu. Yang kedua, tentukan output standar. Tentukan target produksi yang seharusnya dicapai dalam kondisi ideal. Ini bisa didasarkan pada data historis atau standar industri. Yang ketiga, hitung efisiensi produksi. Gunakan rumus berikut. Efisiensi produksi sama dengan output aktual dibagi output standar dikali 100%. Contoh, sebuah pabrik menargetkan produksi 1000 unit dalam 1 hari, output standar. Namun, karena masalah teknis, mereka hanya berhasil memproduksi 800 unit. Efisiensi produksi sama dengan 800 dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 80%. Optimalisasi penggunaan faktor produksi. Optimalisasi berarti mengombinasikan faktor-faktor produksi secara paling efisien agar diperoleh hasil maksimal dengan biaya minimum. Langkah-langkah optimalisasi: menyesuaikan jumlah input sesuai kebutuhan dan kapasitas produksi, menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, menentukan kombinasi input terbaik berdasarkan marginal rate of technical substitution atau MRTS, menghindari kelebihan input yang menyebabkan pemborosan.
overstaffing, dan idle machine. Memantau terus produktivitas dan biaya operasional. Tujuannya, yang pertama, untuk mencapai biaya produksi minimum. Yang kedua, menghindari inefisiensi dan pemborosan. Yang ketiga, memaksimalkan laba atau profitabilitas perusahaan. Yang keenam, implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Teori produksi tidak hanya penting dalam studi akademik, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam dunia nyata, baik di sektor industri besar, UMKM maupun perusahaan startup. Teori ini membantu pelaku usaha memahami cara meningkatkan output, efisiensi biaya, dan daya saing dalam pasar yang terus berubah. Penerapan teori produksi dalam dunia industri. Dalam dunia industri, teori produksi diterapkan untuk perencanaan produksi, yaitu menentukan skala produksi yang optimal berdasarkan kapasitas mesin, tenaga kerja, dan permintaan pasar. Penggunaan teknologi. Menerapkan efisiensi teknis dan ekonomis dengan memilih teknologi atau mesin produksi yang paling produktif dan hemat biaya. Penetapan jumlah input. Menentukan kombinasi tenaga kerja, modal, dan bahan baku secara optimal. Analisis biaya dan output. Menghitung titik impas, break even point, dan biaya rata-rata per unit agar harga jual kompetitif. Contoh, pabrik otomotif menggunakan prinsip skala hasil untuk memproduksi mobil dalam jumlah besar agar biaya per unit lebih rendah. B. Relevansi teori produksi dalam UMKM dan startup. UMKM dan startup juga sangat terbantu oleh pemahaman teori produksi, terutama dalam hal yang pertama, pengelolaan sumber daya terbatas. Dengan modal dan tenaga kerja yang terbatas, UMKM harus menggunakan input secara efisien agar tidak boros. Yang kedua, penentuan harga jual berdasarkan biaya produksi dan output yang dihasilkan. Yang ketiga, skalabilitas usaha, menentukan kapan usaha harus diperluas dan bagaimana struktur biaya akan berubah seiring pertumbuhan. Yang keempat, inovasi produksi. Startup bisa menciptakan cara baru yang lebih hemat biaya atau waktu dalam menghasilkan produksi, atau waktu dalam menghasilkan produk. Contoh, UMKM kuliner memaksimalkan output dengan jumlah karyawan minimal dan membuat alat masak modern untuk mempercepat produksi. Tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Di era digital dan otomatisasi, pelaku produksi menghadapi tantangan baru sekaligus peluang seperti peralihan tenaga kerja ke mesin. Banyak proses produksi yang kini dapat dilakukan oleh robot atau sistem otomatisasi, mengubah struktur biaya dan kebutuhan sumber daya manusia. Adaptasi teknologi. Produsen harus terus memperbaharui alat dan sistem produksi agar tidak tertinggal dari pesaing. Data driven production. Penggunaan data analitik dan AI atau artificial intelligence untuk merencanakan produksi secara lebih akurat dan efisien. Kebutuhan akan fleksibilitas produksi. Pasar yang cepat berubah menuntut sistem produksi fleksibel dan responsif. Tantangannya, yang pertama, investasi awal teknologi tinggi. Yang kedua, reskilling tenaga kerja. Yang ketiga, ketergantungan pada sistem digital yang rentan terhadap gangguan. Itu saja materi yang telah saya bawakan. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.